Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yojasti Fahliza, NPM 1913053127 dari semester 3B. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini merupakan badan penyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disahkan menjadi naskah pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Naskah rancangan UUD 1945 disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Masa sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu perkembangan UUD 1945. Yang pertama, periode berlakunya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada 1945 sampai 1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada 14 November 1945, dibentuklah Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap UUD 1945. Yang kedua yaitu periode berlakunya Konstitusi RI 1949 pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga yaitu periode UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode UUDS 1950, diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang disebut demokrasi liberal. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal ini tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang keempat, periode kembalinya ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959 sampai 1966. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. Yang kelima yaitu periode UUD 1945 masa Orde Baru pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa ini, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945
dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral karena melalui sejumlah peraturan yang salah satunya yaitu Ketetapan MPR Nomor 1 MPR tahun 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Yang keenam, periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Yang ketujuh yaitu periode perubahan UUD 1945. Tujuan perubahan UUD 1945 ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR, yaitu Sidang Umum MPR 1999 pada 14-21 Oktober 1999, yaitu perubahan pertama. Yang kedua, Sidang Tahunan MPR 2000 pada 7-18 Agustus tahun 2000 untuk perubahan kedua. Kemudian, Sidang Tahunan MPR 2001 pada 1-9 November 2001 untuk perubahan ketiga. Yang terakhir yaitu Sidang Tahun MPR 2002 pada 1-11 Agustus 2002 yang merupakan perubahan keempat UUD 1945. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.